Kenapa tidak mau bicara dengan Rani? Hah? Dia sudah menelpon sejak lama. Ayo angkat. Siapa tahu terjadi apa-apa padanya. Halo, Raja. Halo. Halo. Rani adalah istriku. Jika istriku ingin menyampaikan sesuatu pada suaminya, mereka harus melakukannya bagaimanapun. Seorang istri tidak membutuhkan utusan. Kau juga tidak akan boleh masuk rumah itu sampai ujianmu benar-benar selesai. Baiklah. Ini dahi ibu kenapa? Tidak apa-apa. Ibu jalan terburu-buru dan menabrak pintu. Aku sudah janji pada Raja bahwa aku tidak akan pergi ke istana. Tapi aku sangat khawatir tentang ibu. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengannya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku memenuhi janji istri atau kewajiban menantu? Pendeta itu bahkan telah mengumumkan permulaan pemujaan, tapi menantu mereka masih belum ada di sini. Sekarang, apakah penghormatan akan terjadi? Menantu perempuan kelihatan seperti Dewi sendiri. Hai Rani. Ibu di mana? Kalau kau sudah datang, ibumu pasti datang. Semua orang sudah menunggu untuk penghormatan. Ayo Rani. Iya, aku akan mendapatkan piring kehormatan. Kenapa kau datang ke sini? Aku ingin bicara denganmu, Raja. Kau tahu, bukan hanya aku yang merindukannya. Kau juga sangat merindukan aku, bukan? Tidak. Aku tidak merindukanmu. Oh ya? Lalu kenapa kau datang untukku di sini? Aku tidak datang untukmu. Apa kau berpuasa untukku? Tidak. Lalu mengapa kau datang ke sini? Aku kesini bukan untukmu, tetapi untuk ibu. Raja, aku telah melihat begitu banyak tanda luka pada tubuh ibu. Sesuatu yang salah telah terjadi. Apa maksudmu? Maksudku, di pergelangan tangan ibu, di dahinya. Saat aku memeluknya, dia mengerang kesakitan. Dan ketika aku tanya ada apa, dia mengabaikan aku. Kau tidak ingin menjadi istriku. Kenapa kau mengkhawatirkan ibuku? Pergilah sekarang, suamimu tidak membutuhkan dirimu di sini.
Karena kita sudah mendapatkan satu perjanjian bahwa kau tidak akan masuk ke rumah ini sampai ujiannya selesai. Ayo pergilah. Kau perlu memakai henna untuk festival. Rani tidak ada di istana karena kau. Orang akan mentertawakanku. Mereka akan mengatakan bahwa Yang Mulia Ka tidak punya kemampuan lagi untuk menjaga menantunya di bawah kendalinya sendiri. Jadi bagaimana aku bisa mengendalikan Amerkot? Namaku akan menjadi lelucon. Semua karena ulahmu. Apa ini? Kau sudah menjadi seorang pria? Kau mau menghentikanku? Kau sendiri tidak bisa menghentikan istrimu. Kau mau menghentikan aku? Jika kau berani mengangkat tanganmu pada ibuku lagi, maka akulah yang akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan sejauh menjaga istri di bawah kendali yang bersangkutan, istriku bukanlah budakmu. Dia seorang teman. Dan seorang pria sejati tidak akan pernah memukul istrinya sendiri. Karena itu akan menjatuhkan kehormatan laki-laki itu sendiri. Ayo pergi, Ibu. Sepanjang hidupmu kau akan menyesal. Karena kau telah menamparku, Raja. Akan aku tunjukkan padamu nanti. Orang mengatakan ini lebih gelap dari warna henna. Suami, dia mencintainya sama. Seperti henna di tanganku dicuci sebelum warnanya berubah. Hubungannya jangan tetap tidak lengkap. Hanya karena sebuah ritual yang tidak lengkap dilakukan. Jangan khawatirkan hal itu ya. Cinta kita lebih besar dari setiap ritual. Sayang, buka puasa dulu. Tidak, Mino. Aku merasa tidak suka. Sayang, aku tahu kau harus membatalkan puasamu oleh suamimu. Tapi bagaimana dia tahu kalau kau berpuasa untuknya? Kau belum memberitahunya, kan? Mino, hubungan antara suami dan istri adalah ikatan antara dua hati. Dan kau tidak mendengarkan pendengaranmu melalui telingamu sendiri. Kau mendengarkannya melalui hatimu. Mino, minta dia pergi. Aku tidak ingin bicara dengannya. Tuan, aku juga merasa kau harus pergi. Aku tahu betul apa yang harus kulakukan ataupun tidak. Aku sangat memahaminya. Mino katakan padanya bahwa aku tidak ingin bicara dengannya. Benarkah? Jadi tanyakan padanya, kenapa dia berpuasa untukku jika dia tidak mau bicara denganku? Minu, kau telah mendengar percakapan antara suami dan istri. Tapi kau akan merasa malu ketika kau melihat apa yang sebenarnya. Yang telah dilakukan oleh sahabat terbaikmu ini. Karena itu, kalau kau mau pergi sekarang juga, maka kau masih memiliki kesempatan. Iya. Hei, Mino, kau mau kemana? Biarkan dia pergi. Karena tidak ada orang lain
yang boleh ada di antara suami dan istri. Kau telah membawa orang lain di antara kita. Itu yang kau lakukan, Raja. Tetapi saat ini tidak ada orang lain. Kecuali kau dan aku saja di sini, Rani. Hanya kau saja. Ayolah, mari berbuka puasa. Tidak. Aku tidak ingin makan apapun. Hei Rani, kau tidak tahu untuk berpura-pura atau berbohong, itu sebabnya kau makan dengan tenang. Karena aku tahu kau kelaparan sekarang. Kalau aku lapar atau mati kelaparan, apakah bedanya? Tidak ada bedanya untukmu. Rani, aku telah sangat melukaimu. Kau masih berpuasa untukku. Terima kasih untuk itu semua, Rani. Aku tidak berpuasa untukmu. Apa kau berpuasa untuk serangga? Ayo pukul lebih keras lagi. Aku pantas ditampar karena mengatakan sesuatu yang memalukan. Kenapa kau selalu menyusahkanku, Raja? Siapa yang mengingatkanku jika bukan kau sendiri? Aku benar tentang dirimu. Aku selalu membuatmu menangis. Aku akan selalu membahagiakanmu, Rani. Aku akan selalu merepotkanmu. Dan aku akan selalu mencintaimu. Karena kau adalah istriku. Kau adalah orang yang sangat kucintai. Tapi aku masih sangat-sangat kesal denganmu. Aku tahu. Ya Tuhan, gadis-gadis ini. Dengarkan aku dulu. Biarkan saja mereka tertawa. Kau dengarkan aku. Jangan berasumsi bahwa semuanya telah berubah di antara kita karena hal ini. Sama seperti kau kesal dengan aku. Aku juga tegas pada keputusan yang telah aku buat. Kita bisa melanjutkan semua pertarungan kita mulai besok. Tapi sekarang, aku lapar sekali. Karena itu kumohon kita makan sekarang. Karena bahkan aku belum makan apapun sejak tadi pagi. Tapi Raja,
Apa ibu baik-baik saja? Apa aku sudah tanyakan? Kenapa ibu bisa terluka? Rani, aku sudah berjanji padamu. Aku akan mengatakan semuanya dengan jujur. Di hari saat kau kembali ke rumah. Sekarang tolong makanlah. Sampai jumpa. Raja, kau adalah suamiku. Tidak perlu pergi melalui jendela. Pergilah melalui pintu. Seperti itulah gadis-gadis itu berdiri di luar menguping. Aku akan keluar dengan cara aku masuk. Biarkan temanmu menebak apa yang sudah kulakukan untukmu malam ini. Maka dengan seperti itulah kehidupan akan berwarna. Karena kau sangat mencintaiku. Lalu kenapa aku membuat jarak ini, Raja Baja? Dia bilang tidak cocok untukku. Dasar pembohong. Dia bilang kalau itu tidak masalah. Dasar pembohong. Konsentrasi pada studi dan bukan kekasihmu. Rasanya aku ingin selalu dekat denganmu. Tapi aku takut jika aku berada dekat denganmu, kau mungkin tahu kebenaran yang tersembunyi di hatiku. Bahwa aku adalah anak laki-laki dari orang yang telah membunuh kedua orang tuamu. Untuk menjemputmu, untuk bersamamu, aku akan melakukan apapun, Raj. Apapun. Tuan Bandari, kau mengundang jurnalis ke sini tanpa memberitahuku. Tiba-tiba? Yang Mulia, jika foto-foto keluarga kerajaan beredar di mana-mana, orang-orang akan mendapatkan pesan bahwa Yang Mulia rukun bersama keluarganya, jadi dia akan tetap menjaga wilayah itu tetap bersatu. Ambika, sini. Ini istriku, Ambika Devi. Yang Mulia, di mana putra dan menantumu?
Raja, aku minta sebelum kau kuliah, tolong fotolah dulu. Ayo. Tuan Raja, tidak akan lama, hanya beberapa menit. Ayolah Raja. Ayo. Semoga kau masih ingat, waktumu hanya 12 hari untuk mentransfer bagian propertiku dan juga Rani. Jika kau tidak melakukannya, maka aku akan langsung mengumpulkan para wartawan di tempat ini. Tuan Raja ada di sini. Foto itu akan lengkap jika menantu juga datang. Foto terlihat bagus. Tuh, dia kuliah lebih awal, jadi harus segera berangkat. Tapi Yang Mulia, kami dengar menantu Anda meninggalkan rumah setelah 2 hari menikah. Dan sejauh yang kita tahu, dia memang datang ke sini untuk pemujaan. Tapi dia pergi tanpa ambil bagian. Tidak, itu karena... Apakah watak raja yang penuh warna adalah alasan kemarahannya? Orang ingin tahu Anda tak bisa menghentikan keluarga Anda dari keruntuhan. Bagaimana Anda mempertahankan kedamaian di wilayah ini? Rani? Coba lihat bagaimana keadaanmu. Hah? Kau baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, Jeff. Tapi saat ini aku ingin konsentrasi hanya pada studiku. Bukan untuk didandani. Sekarang selesaikan pertanyaan ini. Shh. Kapan kita harus ke sana? Kemana? Tempat yang cocok dengan pakaianmu itu. Perkumpulan kutu buku. Kau pergi ke pertemuan kutu buku? Kau bilang kalau kau akan berhenti mengikutiku. Kau tidak bisa hidup tanpa aku walau sebentar. Dan sekarang berhenti mengobrol. Diamlah. Tolong ambilkan penaku. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku lakukan semua ini sehingga kau bisa memenuhi janjimu. Tapi kau tidak bisa menjauh dariku. Kau bahkan masuk ke kamarku melalui jendela dan kemudian kau menciumku begitu saja, Raja. Gayatri Singh. Kalau pembicaraan pribadinya sudah selesai, kita ke bab berikutnya ya. Iya, Ibu. Nah, kalau suami istri ingin memberi dan mengambil sesuatu, lakukanlah, kelas bisa menunggu. Tidak, Bu. Sudah selesai. Kau yakin? Kenapa kau tertawa? Tidak bisakah kau memberitahuku kalau ada dia?
Bagaimana mungkin bisa? Kau kan memintaku untuk diam. Ya, aku tidak masalah kalau hanya diam saja, tapi ada cara lain untuk membuat seseorang tetap diam. Seperti yang kuajarkan kepadamu saat aku pergi lewat jendela. Menurut Raja siapa dia? Dia benar-benar suka menggangguku, bukan? Aku akan pergi ke tempat di mana tidak akan ada satupun yang akan menemukanku. Kau pikir aku akan diam saja melihatmu berpakaian seperti kutu buku seperti ini, ya? Aku tidak akan diam saja. Sulit bagiku untuk menjauh darimu dengan melihat penampilanmu seperti ini. Aku tidak mengerti, Raja. Apa yang kau inginkan? Pertama kau ingin aku keluar dari rumah. Tapi ketika aku meninggalkan rumah, kau malah ingin terus mendekatiku. Aku sudah mendekatimu, kan? Begitu dekatnya, hingga aku bisa mendengar detak jantungmu yang semakin berdegup kencang. Rani, kau sungguh terlihat sangat-sangat cantik. Aku sangat mengagumimu. Sangat mengagumi. Apa kau melihat Rani? Ya, Yang Mulia. Tadi aku melihat dia ada di perpustakaan. Terima kasih. Jika kau melakukan kesalahan, maka aku harus menghukummu. Tidakkah kau bertanya hukuman apa? Yang sedang aku pikirkan, dan bahkan telah aku dapatkan hukuman apa itu? Tuan, Anda di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa? Yang Mulia, Bukan sebagai raja, tapi ayah yang menemui menantunya untuk pulang demi putranya. Aku tidak tahu siapa yang salah, aku atau raja. Tapi apapun itu, masalah keluarga dan juga menantu sebaiknya harus tetap ada di rumah dan diselesaikan di rumah.
Rani, ada pasang surut dalam hubungan. Tapi karena kekacauan, kau tidak boleh batalkan hubungan. Rani, kau dapat memperbaiki hubungan itu dan hiduplah dengan keluarga kami. Ayolah, kembalilah ke rumah. Kau benar Yang Mulia. Tapi aku minta maaf. Tidak mungkin bagiku untuk kembali ke rumah. Maaf. Rani, kalau menantu meninggalkan rumah, maka dia mengambil kehormatan keluarga dan pergi bersamanya. Kau tidak tahu apa yang dikatakan orang. Kehormatan dan kebanggaan keluarga bisa dikotori oleh keadaan ini. Orang-orang mentertawakan kita. Kau pasti tidak tahu. Tapi setiap hal kecil dari keluarga kerajaan akan menjadi berita. Kau tidak tahu bahwa orang membuat berita dari hal itu. Dan mereka merasa puas. Apa yang kau inginkan tidak akan pernah terjadi. Untuk apa kau bicara dengan istriku seperti ini? Kalau dia adalah istrimu, maka dia adalah menantuku. Aku datang untuk menemuinya, untuk membawanya pulang. Dia akan kembali ke rumah itu hanya setelah ujiannya selesai. Dan hanya ketika semua kondisinya sudah kembali normal dan juga terpenuhi. Sekarang kau bisa pergi, Ayah. Raja, Yang Mulia adalah ayahmu. Kau tidak bisa berbicara dengannya seperti itu. Aku malah bicara dengannya dalam bahasa yang dia mengerti. Raja, pelankan suaramu. Aku rasa aku tidak menghargai pernikahan. Tapi hari ini, aku mengerti bahwa kau tidak menghargai hubungan apapun. Tidak, Rani. Tolong jangan berdebat denganku. Aku hanya ingin kau kembali ke rumah. Aku sudah mengatakannya. Tidak berarti tidak. Raja, aku mohon. Rani gadis berpendidikan yang menghargai dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah mendengarkan seseorang yang memukul istrinya atau melukai perempuan lainnya. Raja, apa yang kau katakan? Tanda luka yang telah kau lihat pada tubuh ibu adalah hadiah dari ayah padanya. Yang Mulia Kaal ini sangat berani. Dia memukuliku sejak aku kecil dan memukuli istrinya sejak mereka menikah. Sungguh keluarga yang sangat memalukan. Seseorang yang menganggap wanita tidak lebih dari keset saja. Hari ini datang pada seorang wanita dan memohon padanya untuk kembali ke rumahnya. Apakah ini benar? Raja? 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 Apa masa kecilmu sesulit itu? Ketika anak-anak lain sedang bermimpi tentang mainan dan malaikat, kau mengalami begitu banyak rasa sakit. Kenapa kau tidak cerita kepadaku? Karena aku tidak menginginkan simpatimu, kau mengerti? Sekarang menyingkir dari jalanku. Karena kau tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua itu. Kenapa aku tidak ada hubungannya? Bagaimana bisa aku melakukan sesuatu yang melibatkanmu, Raja? Seperti yang kukatakan, aku tidak ingin membicarakannya, Rani. Biarkan aku pergi. Raja! Raja, dengarkan aku. Setidaknya katakan, Raja, kau tidak sendirian dalam pertempuran ini. Ya, aku sendirian. Kau pernah meninggalkan aku. Di mana begitu banyak kemanusiaan dan simpati tiba-tiba datang kepadaku seperti itu. Hah? Aku muak dengan tindakanmu ini, Rani. Kau menunjukkan cinta ketika kau menyukainya. Kau tinggalkan aku saat kau mau melakukan itu. Aku? Aku yang melakukannya atau kau? Kau bilang kau tidak akan menggangguku sampai ujian selesai. Tapi tadi malam kau datang dan... Apa? Apa yang kulakukan padamu? Aku datang dan menciummu semalam. Itu yang kulakukan, bukan? Jika kau ingat, dan kau harus ingat itu, kau juga melakukan apa yang aku lakukan.
Ketika aku mendatangimu, kau bahkan tidak membiarkan aku pergi. Ketika aku menyentuhmu, kau tidak keberatan untuk itu. Jadi berhentilah pura-pura seolah aku memaksamu. Tapi jika semua ini mengganggu dirimu, maka sekarang juga aku akan membuat satu janji lagi padamu, Rani. Untuk selanjutnya, aku tidak akan mengganggumu, kau mengerti? Aku tidak akan datang padamu. Aku tidak akan mendekatimu. Aku tidak akan memegang tanganmu. Aku tidak akan memelukmu. Aku bahkan tidak akan menyentuhmu sampai kau datang dan memohon kepadaku untuk itu. Kau dengarkan baik-baik. Apa yang sudah kuucapkan tidak akan pernah kutarik lagi. Apa kau puas sekarang? Selamat tinggal. Raja! Nenekmu itu naif, Rani. Sebenarnya ayahku adalah seperti seorang monster. Ayahku tidak mencintaiku, aku juga tidak mencintainya. Halo. Halo. Aku Raja. Demiku. Jangan putuskan teleponnya. Raja. Hari ini apa yang kau katakan tentang ibu dan ayah? Aku mohon padamu, Rani. Jangan bicarakan itu lagi. Diamnya dirimu menyampaikan banyak hal. Tapi kau harus tahu, Rani. Kau harus belajar kalau kau tidak akan gagal dalam ujian. Sangat. Aku tidak akan pernah gagal. Aku selalu berada di puncak kelas. Pembohong. Kau yang pembohong. Apa semua orang sudah tidur? Kecuali aku. Kenapa belum? Karena perempuan yang baru kunikahi telah meninggalkan aku. Dia tidak datang, tapi aku selalu memimpikan dia. Bagaimana ini mungkin, Raja? Aku bermimpi tentangmu. Kena kau. Sekarang sudah terbukti kan? Kalau kaulah yang merindukan aku. Kau tidak bisa bohong dariku sekarang. Mungkin aku juga merindukanmu. Sama seperti dirimu merindukanku. Raja Baja, aku benar-benar khawatir untukmu. Setelah apa yang... Halo? Halo, Raja? Ya, bicaralah. Kau menutup telepon dengan sengaja, bukan? Iya. Karena kau ingin bicara tentang sesuatu yang tidak ingin kudengar. Itu saja alasannya. Iya, tapi lama kau akan hanya untuk... Dia pasti bercanda denganku. Tentu saja aku bercanda denganmu, Rani. Kau bagian paling indah dari masa kecilku. Mimpi peri yang kita lihat sejak kecil, itulah kau. Kau sungguh bagai peri bagiku selama ini. Peri yang aku cintai.
Karena ulahmu itu, aku merasa malu di depan semua orang. Kau, putramu, raja, dan menantumu itu. Kalian bertekad menghancurkan aku. Hah? Tapi itu tidak akan terjadi. Apa kau mengeluh kepada raja? Apa yang kau pikirkan? Raja bisa menyelamatkanmu, hah? Aku, Kaal. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu dariku. Cukup! Aku sudah bilang padamu kan, jika kau mengangkat tanganmu lagi pada ibuku, kau akan tahu konsekuensinya. Kau adalah iblis. Iblis yang akan segera binasa. Raja! Pergi dari sini, cepat! Ibu, mengapa ibu menyelamatkan orang ini, Bu? Kau tidak bisa melakukan ini pada suamiku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Raja. Tapi, Bu, ibu tidak perlu takut lagi kepadanya sekarang. Pergilah sekarang juga. Ini adalah antara aku dan suamiku. Kau tidak akan ikut campur. Pergi, keluar. Pergi dari sini.